teman-teman yang terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang yang nyaman, yang terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Sedapat mungkin gunakan gadget atau media online yang hanya untuk mengakses link ibadah yang sedang berlangsung tanpa adanya gangguan dari hal-hal lain seperti panggilan telepon, notifikasi dari messenger, atau media sosial, atau panggilan telepon dan sejenisnya. Mengikuti ibadah sampai selesai, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Selamat mempersiapkan diri. Shalom teman-teman yang terkasih, puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali di ibadah KPPM GKJW Jemaat Mojoarno. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga sehat dan selalu luar biasa. Mari kita mulai ibadah KPPM kita hari ini dengan kita pujikan, kami puji dengan riang. Puji dengan riang, dikawal yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinarmu menyerang. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu, yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi,
Sebelum kita masuk ke hadirat Tuhan, marilah kita terlebih dahulu memulai ibadah ini dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih karena Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami sampai pada saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur sampai pada saat ini ya Tuhan, kami boleh membangun ibadah pemuda. Kiranya Tuhan, Kau senantiasa menyertai kami, Kau memberikan kami hikmat satu persatu, agar apa yang kami lakukan di tempat ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sertailah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Haleluya, amin. Mari bawa hati kita lagi lebih dalam untuk menyembah Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup kami bukan kami lagi, tapi ada Yesus di dalamnya. Jadikan setiap kami Tuhan indah, jadikan setiap kami layak Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seterus karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seterus karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan kami Jadikan kami jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seterus karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan.
Selamat bertemu kembali teman-teman. Kini tiba saatnya kita di dalam renungan firman Tuhan. Namun alangkah lebih baiknya sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami mengucap syukur ya Tuhan, penyertaan Tuhan boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Kami bersama para pemuda-pemudi gereja Tuhan dimanapun berada. Saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami. Tuhan pun yang akan memimpin jalannya ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir boleh berjalan dengan lancar. Dan ya Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Ya, teman-teman yang terkasih, pemberitaan firman kita pada saat ini terambil dari 2 Tesalonika pasal 3, ayatnya yang ke-6 sampai 13. 2 Tesalonika 3, ayatnya yang ke-6 sampai 13 menyatakan demikian. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang dan malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Amin. Berbahagialah bagi setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, terlebih dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Ya, teman-teman yang terkasih, untuk mengawali renungan firman Tuhan pada kali ini ada sebuah gambar yang demikian. Nah, gambar apa teman-teman? Tentu teman-teman menjumpainya, sering sekali mungkin menjumpainya terdapat di WhatsApp, terdapat di Instagram, Facebook, dimanapun berada, kita sering menjumpainya. Namun di sini kita tidak akan membahas emotikon-emotikon yang ada di WA, di Instagram dan sebagainya. Tetapi kita akan membahas tanda merah yang berjumlah 3 itu. Apa itu? Ya, tanda itu adalah cinta. Kalau banyak orang muda bilangnya begini, love gitu. Nah, lalu karena kita ibadahnya bisa streaming, bukan live secara langsung, maka dari itu saya tidak bisa mendengar pendapat teman-teman. Tapi saya banyak menyimpulkan ketika kita ditanyai apa itu cinta, apa itu cinta, tentu teman-teman mempunyai pendapatnya masing-masing. Kalau ada yang mengatakan love is you, cinta adalah kamu, iya kamu dan sebagainya. Nah, lalu ada yang mengatakan bahwa kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang dan mungkin juga saya sendiri, kalau cinta itu teman-teman
ibarat angin. Jadi tidak bisa dilihat, tetapi bisa kita rasakan. Dan rasanya di mana? Tentu di sini, di dalam hati kita masing-masing. Ya, teman-teman yang terkasih, lalu secara sederhananya ada istilah umumnya cinta, yaitu cinta adalah suatu emosi dari kasih sayang yang kuat dan keterikatan pribadi, antar pribadi. Tentu teman-teman kalau tidak ada keterikatan atau tidak ada rasa tertarik, mana bisa timbul sebuah cinta, mana bisa timbul sebuah perasaan itu. Lalu ada juga yang mengatakan cinta juga dapat diartikan sebagai suatu perasaan dalam diri seorang akibat ada faktor pembentuknya, ada faktor pemicunya. Jadi kalau tidak ada pemicunya, taruhlah tidak ada tanda-tanda diberi perhatian dan sebagainya, mana bisa cinta itu tumbuh dengan sendirinya. Cinta itu pasti ada alasannya, pasti ada faktor pemicunya. Ya, teman-teman yang terkasih, tentu pembahasan soal cinta ini tidak ada habisnya bagi kita sekalian. Mungkin sangat lama kali ketika kita membahas mengenai cinta itu. Dan namun pada perenungan kali ini kita akan membahas cinta dalam lingkup perasaan, bekerja, dan berkarya. Dan tema dari renungan kita adalah tetaplah bekerja dan berkarya dengan cinta di era new normal ini. Ya, teman-teman yang terkasih, tentu bekerja dan berkarya merupakan dua hal yang sekilas serupa namun tidak sama, teman-teman. Ada yang mengatakan bahwa berkarya itu sudah pasti ia bekerja. Kalau bekerja, belum tentu ia bisa berkarya. Meskipun bekerja atau berkarya sama-sama bermodalkan kemampuan, namun tentu ada perbedaannya. Bekerja bisa hanya bermodalkan kemampuan. Taruhlah meskipun seseorang itu tak suka dengan pekerjaannya, yang penting kerja wae dengan kemampuan bisa. Namun kalau berkarya, selain kemampuan yang digunakan, ternyata juga butuh hati, butuh kerelaan untuk menjalaninya, butuh keikhlasan diri penuh. Nah, namun teman-teman bekerja dan berkarya, itu keduanya sama-sama diperlukan, sama-sama berarti, dan sama-sama penting bagi kehidupan kita. Tapi ternyata kedua hal ini tidak juga dirasakan, tidak juga penting ternyata bagi jemaat yang ada di Tesalonika. Dalam bacaan kita dilatar belakangi bahwa masih banyak ternyata orang Kristen di Tesalonika, di jemaat Tesalonika itu yang berhenti bekerja untuk menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi jemaat Tesalonika itu keset-keset, Rek. Jadi mereka itu bermalas-malasan, ada yang bekerja, ya tidak semua bermalas-malasan, ada yang berhenti, tetapi ada yang tetap masih bekerja. Nah, kemalasan bekerja, kemalasan berkarya inilah yang menandakan bahwa mereka itu bekerja dan berkaryanya itu tidak menggunakan cinta, tidak menggunakan hati secara sukarela, secara ikhlas gitu. Jadi kepeksa gitu. Sehingga teman-teman, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Tesalonika ini. Rasul Paulus sangat menegaskan bahwa agar mereka ini menjauhkan diri dari setiap saudara-saudara yang tidak melakukan pekerjaan dan tidak menurut ajaran yang diterima. Lalu Rasul Paulus menegaskan kembali, menasehatkan agar jemaat tetap berusaha, agar tetap berjerih payah siang dan malam, supaya jangan menjadi beban. Jadi kemalasan itu tentu menjadi beban bagi yang lain, bagi siapapun di antara mereka.
Dan singkatnya, teman-teman, Rasul Paulus memberikan teladan agar jemaat yang ada di Tesalonika tetap bekerja, tetap berkarya dan berjerih payah siang dan malam itu dengan cinta, dengan hati yang tulus, mengerjakan segala sesuatunya itu sepenuh hati, bukan setengah hati apalagi paksaan sama sekali. Nah, sehingga harapannya jika dilandasi dengan cinta, maka jemaat yang ada di Tesalonika itu tidak jemu-jemu berbuat akan apa yang baik. Ya, teman-teman yang terkasih, saya yakin dan percaya teman-teman di sini dimanapun teman-teman berada, harapannya teman-teman sekarang ketika menghadapi pekerjaan, bekerja, berjerih payah, berkarya, saya yakin dan percaya semuanya rajin, tidak bermalas-malasan, mengajarkan segala sesuatunya dengan sepenuh hati. Apakah demikian kita seperti itu? Nah, teman-teman, dan pada perenungan kita kali ini, mari kita di era yang baru, di era new normal ini, apapun profesi, apapun pekerjaan, apapun usaha yang teman-teman sekalian kerjakan saat ini, tetaplah bekerja dan berkarya dengan cinta di era new normal ini, dengan cinta, dengan penuh kesetiaan akan profesi yang digeluti teman-teman sekarang. Karena semua pekerjaan itu jika dilakukan dengan sepenuh hati, tentu berbuah berkat bagi semuanya. Dan maka ketika kita bisa mencapai kehidupan kita bekerja, berkarya dengan sepenuh hati, dengan hati yang ikhlas, dengan penuh kesetiaan, maka kita akan memperoleh kehidupan kita. Hidup yang senantiasa melakukan apa yang baik dan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan memampukan kita teman-teman sebagai para pemuda-pemudi Kristen dimanapun berada untuk tidak bermalas-malasan, melainkan kita akan berupaya, bekerja, berprofesi dimanapun teman-teman berada, berkarya itu dengan penuh cinta dan dilakukan dengan sepenuh hati. Tuhan memampukan kita dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bersamaku.
takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau jalan hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku. Memberi pengharapan, Engkau segalanya bagiku. Bagi teman-teman yang berkenan untuk memberi persembahan, bisa transfer melalui rekening yang tertera di bawah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Mari teman-teman kita membawa doa syafaat kita bawa segala pergumulan kita di hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami haturkan kepadamu ya Tuhan Allah. Allah Sang Pemberi hidup yang menghidupi kehidupan kami. Allah Sang Pemberi kekuatan sehingga Tuhan memampukan kami, para pemuda-pemudi Kristen dimanapun berada, untuk dapat beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur bila Tuhan boleh menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir boleh berjalan dengan lancar. Biarlah ibadah yang boleh kami bangun bersama-sama boleh menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dan ya Tuhan, kami bersyukur bila pada saat ini Tuhan berikan kepada kami untuk dapat mendengarkan sabda firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi firman yang hidup, yang senantiasa menguatkan, memotivasi, dan memampukan kami untuk tetap bekerja, untuk tetap berkarya, berjerih payah siang dan malam dengan penuh cinta dan melakukan akan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami dengan sepenuh hati. Karena kami yakin dan percaya jika kami mampu melakukan itu semua, kami akan mendapat kehidupan kami, hidup yang senantiasa ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan, hidup kami boleh semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kami semakin terberkati. Ya Tuhan, ya Allah kami juga membawa segala pergumulan, permasalah hidup kehidupan kami, terkhusus kami para pemuda-pemudi Kristen. Kami mohon penyertaan
dan berkat Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan senantiasa memberkati setiap usaha, pekerjaan, profesi kami, pendidikan kami, dan sebagainya, bahkan pergumulan kami. Kiranya Tuhan yang mengetahui, dan tentu kami yakin dan percaya Tuhan tentu akan memberikan yang terbaik seturut waktu dan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah pada saat ini di dalam sakitnya. Kiranya Tuhan beri kesembuhan. Jika ada saudara kami dalam kondisi kesusahan, kiranya Tuhan beri pertolongan. Dan jika ada saudara kami yang tengah pada saat ini, tengah menantikan, menunggu-nunggu akan hadirnya pasangan hidupnya, kiranya Tuhan berikan pasangan yang sepadan. Dan jika ada saudara-saudara kami karena terdampak COVID sehingga tidak bisa bekerja dan tengah pada saat ini mencari pekerjaan dimanapun berada, kiranya Tuhan berikan jalan dan kesempatan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami. Bukan hanya bangsa dan negara kami saja, melainkan bangsa yang ada di seluruh dunia ini. Atas segala upaya kami, setahap demi setahap untuk memberantas pencegahan COVID-19, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan menuntunnya. Biarlah bangsa dan negara kami boleh terbebas dari segala macam virus dan penyakit yang ada. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan segala kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam tangan penyertaan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkaulah Alfa dan Omega, awal dan akhir adalah milik-Mu. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan tuntunan dan hikmat Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari teman-teman, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita memohon berkat kepada Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa dan datangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa ada, menyertai, memberkati kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung dari ibadah hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti ibadah KPPM GKJW Jemaat Mojokerto. Jangan lupa buat mengikuti lagi di ibadah minggu-minggu selanjutnya. Akan tayang perdana setiap hari Minggu pukul 10. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Ia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun